Halo Smafeners, kembali lagi di Fancast Smafen Podcast. Hari ini aku sebagai MC, perkenalkan nama aku Sherin Latifa, yang akan nemanin kalian semua di Fancast hari ini. Jadi gak kerasa ya, ternyata Fancast itu udah ada di episode 21. Kira-kira hari ini kita bakal ngundang siapa ya? Ada yang bisa tebak? Komen di bawah ya. Jadi episode kali ini kita akan ngundang Karoyan dari Ekskul Debat Bahasa Indonesia. Nah, kakaknya ini tuh salah satu anak yang berprestasi juga di Ekskul Debat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak episode kali ini, Venture into Knowledge with Fancast Smafen Podcast. Nah, Smafeners, sekarang aku tuh lagi sama kakak yang keren banget. Jadi bagi Smafeners atau teman-teman yang nggak tahu, kakaknya ini tuh adalah salah satu perwakilan dari delegasi Kalimantan Selatan untuk lomba debat bahasa Indonesia. Keren banget ya kakaknya. Terus kakak sekarang hari ini apa kabar? Baik. Baik. Oke, kakaknya baik ya. Oke. Nah, biar teman-teman Smafeners juga tahu, boleh dong kakak perkenalan dirinya. Oke, halo semuanya, perkenalkan namaku Royan. Nama lengkap aku Muhammad Renal Fariski, biasa dipanggil Royan. Jadi sekarang aku udah kelas 12 dan tepatnya aku di kelas 12-2. Udah kelas 12 ya Smafeners, sudah mau lulus. Nah, jadi kita langsung aja Kak, masuk ke pertanyaan ya. Jadi buat pertanyaan yang pertama, sejak kapan sih kakak tuh tertarik buat ikut dan belajar debat? Oke, kalau masalah tentang tertarik debat itu sebenarnya kayak biasa kan waktu kita masa perkenalan awal-awal itu aku awal-awalnya tuh ngelihat semua potensi ekskul yang ada di Smafen. Nah, sebenarnya aku waktu SMP tuh nggak ada latar belakang debatnya sama sekali, bahkan waktu SMP tuh aku tuh jarang ngomong dan memang waktu SMP tuh aku nggak tertarik sama begituan. Dan terus justru waktu pertama kali banget itu aku tertariknya sama futsal, ekskul futsal, karena memang aku tuh sering buat futsal. Tapi kenapa jadi tertariknya sama debat? Itu karena debat itu ya pialanya banyak banget. Jadi aku tuh tertarik buat join dan aku mikir wah ini SMA nih waktunya aku buat dapat piala kayak gitu. Dan memang debat itu seru sebenarnya. Dan akhirnya aku ibaratnya tuh dapat momen yang bikin aku tuh akhirnya bahagia dan aku tuh betah selama 2,5 tahun join ekskul debat itu. Mungkin kayak gitu aja. Ya, tapi bener sih ya, Smafeners, piala debat di Smafen tuh banyak banget. Dan aku yakin pasti banyak juga teman-teman Smafeners yang ada di luar sana tuh pasti kayak awalnya pengen masuk ekskul apa, tiba-tiba nyamannya di ekskul apa gitu ya, pasti banyak sih. Terus yang kedua, bagaimana perasaan kakak saat pertama kali mengetahui bahwa kakak tuh bakal jadi delegasi Kalimantan Selatan di LDBI? Oke. Nah, jadi sebenarnya delegasi itu kayak ibaratnya tuh teman-teman nih ikut ekskul dan ikut sebuah perlombaan itu pasti ada ibaratnya kayak ending yang pengen didapetin kan. Dan memang keinginan aku kemarin itu dan cita-citaku juga itu jadi delegasi Kalimantan Selatan. Dan memang itu kompetisi yang paling besar dan perjalanannya itu memang nggak semudah yang kita bayangkan. Itu banyak sekali ibarat tuh perjuangan, rasa capek dan semua keluh kesah yang harus dilewati. Misal selama 3 tahun itu aku pernah mengikuti 2 kali seleksi. Seleksi pertama itu aku gagal, tapi alhamdulillahnya di seleksi pertama itu aku dialihkan dan aku lolos di OSN biologi. Alhamdulillahnya di situ. Dan baru setelah aku gagal itu aku ngerasa kayak aku seharusnya bisa lebih baik dan aku ngerasa seharusnya aku bisa dapetin yang aku mau. Dan pada saat itu juga kan aku dulu itu waktu zaman 2023 kalau nggak salah itu aku masih jadi anggota komisi MPK. Dan pada saat itu juga ada event namanya tuh AFES
ASEAN Festival, salah satu event OSIS juga, MPK OSIS. Dan pada saat itu semuanya tuh harus aku kerjain bersama dalam waktu yang barengan kayak gitu. Misal aku harus ikut pelatihan lomba debat untuk persiapan provinsi, aku harus ikut pelatihan buat olimpiade, aku harus ikut juga panitiaan AFES pada saat itu. Dan untungnya kakak-kakak pada saat itu membantu aku dengan meringankan tugas-tugasnya. Dan OSN biologi juga alhamdulillah dapat izin dari sekolah untuk dikurangi pelatihannya, dan seleksi nasional pun aku kerjakan. Dan pada saat itu juga ulangan. Nah, pokoknya semuanya tuh terjadinya tuh barengan. Udah olimpiade, seleksi nasional, terus event AFES, juga ulangan. Akhirnya semuanya tuh harus dikerjain, dan pada saat itu tuh titik dimana aku tuh ngerasa capek banget. Dan memang ibaratnya tuh dari semua selama 3 tahun itu, pada saat itu ya paling capek. Dan baru setelah semuanya itu udah selesai aku jalanin, aku baru mikir, seharusnya aku nih harus dapat dong provinsi, dan aku harus mewakili Kalimantan Selatan di nasional. Dan baru pada saat itu aku di tahun depan aku minta izin sama pembina olimpiade buat mengundurkan diri buat OSN tahun depannya. Dan aku bilang sama Ibu Mila, "Bu, aku mau fokus di debat nasional." Dan alhamdulillah perjalanan itu mulai dari dari seleksi kota dulu. Di seleksi kota itu ada 3 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Brian Adiarto, juga ketua OSIS SMA Negeri 7. Juga yang kedua itu ada aku, dan yang ketiga itu ada namanya Rizal, teman aku dari SMA 5. Jadi dari seluruh sekolah di Kota Banjarmasin itu diseleksi dan diambil 3 orang aja. Kalau nggak salah itu ada 10 sekolah, dan yang diambil itu ada 3 orang dari 2 sekolah yang berbeda. Jadi ada Smaven 2, kemudian Smali. Nah, pada saat itu kan prepare-nya itu lumayan singkat kalau nggak salah. Persiapannya itu 1 bulan atau sekitar 2 bulan aja buat persiapan ke seleksi provinsi. Jadi di dalam persiapan kota itu kita kan tahu, misalnya kita kompetisi itu kan bisa ketemu sekolah-sekolah dari kabupaten kota yang lain. Nah, itu kami mempersiapkan selama 1 bulan itu buat kemungkinan gimana sih cara-cara debat mereka. Misal gimana tim dari kota Banjarbaru, gimana tim dari Kabupaten Banjar, gimana tim dari kabupaten lain misalnya. Dan salah satu cara kami selama persiapan itu dari aku sendiri, aku pada saat itu karena aku memang memfokuskan banget seleksi provinsi ini, aku pergi dari kota Banjarmasin, aku pergi ke Banjarbaru menggunakan motor itu buat lihat gimana sih seleksi Banjarbaru gitu. Jadi aku tahu, oh mereka debatnya kayak gini, mereka debatnya kelemahannya di sini. Dan memang pada saat itu Banjarbaru tuh paling kuat dalam kompetisi debatnya. Mereka itu ibaratnya tuh kalau nonton bola itu dia paling jago timnya lah ibaratnya. Dan pada saat itu di kota Banjarmasin tuh yang megang ibaratnya yang megang kendalinya tuh emang Smaven, ada Smali juga dan SMA lainnya. Tapi pada saat itu emang Smaven, jadinya aku harus mempersiapkan diri gimana sih kalau ketemu Banjarbaru, gimana aku ketemu SMA Banua, gimana aku ketemu Man Insan misalnya. Nah, pada saat persiapan itulah aku merasa kayak saingan aku nggak cuma di kota doang, saingan aku satu provinsi, bakal ketemu 13 kabupaten kota dari masing-masing kabupaten, masing-masing 3 orang masing-masing kabupaten kota itu. Nah, mulailah itu persiapan mulailah itu seleksi di provinsi di hotel. Dan ada satu, kalau nggak salah tuh ada satu kabupaten kota yang nggak ikut, tapi aku nggak tahu siapa, nggak tahu dari kabupaten kota mana. Dan pada persiapan itu atau seleksi itu sangat menyedihkan sebenarnya. Kota Banjarmasin itu di posisi 8. Jadi memang kami membuat beberapa kesalahan, dan memang pada saat itu banyak sekali trouble-nya. Kayak kami dikasih waktu 3 hari ya kalau nggak salah, atau 2 hari kayak gitu. Jadi kami ngerasain sedih yang sangat luar biasa pas di posisi 8 itu. Kayak malam itu tuh kalian selesai kompetisi, kalian ngerasa sedih banget, dan kalian tuh sampai ngapain sih aku di sini kayak gitu ibaratnya. Dan memang alhamdulillahnya
ya memang meski tim kami itu komposisinya 8, tapi untungnya poin aku alhamdulillah itu lebih tinggi. Jadi di dalam kompetisi debat tuh ada 2 rankingan. Pertama itu ranking tim dan ranking individu. Kalau ranking tim itu kami di posisi 8, tapi di ranking individu itu aku di posisi 3 dan teman-teman aku juga di posisi 10. Dan pada saat itu kalau mau lolos di provinsi itu harus menjadi 3 terbaik. Nah, setelah menjadi 3 terbaik, barulah kalian naik ke nasional. Dan pada saat itu aku nggak percaya, karena pada saat itu di hari kedua atau hari ketiga aku lupa, itu kan hari pengumuman. Saat pengumuman tuh aku sebenarnya mau pulang, karena aku ngerasa ini udah selesai kompetisinya. Tapi pada saat itu Ibu Mila dan kakak-kakak kelas aku juga, ada Kak Adam sama Kak Anin yang ngebantu, dan Kak Ella juga membantu. Mereka bilang, ya udah kamu pakai aja tuh pakaiannya, turun ke bawah buat lihat pengumuman. Dan alhamdulillah memang pada saat itu aku lolos, dan aku sebagai pembicara terbaik yang ketiga. Yang pertama itu ada Askia dari SMA 1 Banjarbaru, juga ada Safa dari SMA 1 Banjarbaru juga. Dan itu ngebuktiin kalau sebenarnya Banjarbaru itu kuat banget debatnya. Dan aku di posisi ketiga sebagai perwakilan SMA 7, juga mewakili provinsi Kalimantan Selatan di nasional. Dan memang perasaannya itu kayak nggak percaya gitu, kayak kok bisa sih aku yang berangkat, kenapa nggak orang lain. Karena pada saat itu sedih banget, kayak kalian tuh ngerasa kalian ini pasti kalah. Tapi alhamdulillah ada keajaiban yang terjadi, dan alhamdulillah juga lolos. Mungkin itu perasaan aku. Sorry ya panjang. Nggak apa-apa banget kalau panjang. Nah, banyak banget ya blood, sweat, and tears-nya. Terus juga kayak perjuangannya juga nggak main-main ya Kak pastinya. Apalagi tadi ada aja gebrakan-gebrakannya, mulai dari udah hopeless banget gara-gara timnya berada di posisi yang 8 ya tadi Kak. Terus turns out ternyata lolos karena kakaknya masuk sebagai pembicara terbaik ketiga. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Butuh berapa bulan atau bahkan berapa tahun untuk kakak tuh bisa jadi salah satu perwakilan Kalsel untuk lomba debat bahasa Indonesia tadi? Oke, buat waktu itu sekitar, ya karena tahun pertama itu gagal, berarti aku ngabisin waktu sekitar 2 tahun. Dan itu ya persiapannya itu setiap hari, karena memang ekskul dan sekolah itu aku jadiin ibaratnya tuh kebiasaan aku. Jadi akhirnya aku nggak ada yang aku kerjain selain itu, jadi aku nyiapin buat nasional. Karena memang kan nasional tuh ya pengen banget kayak gitu ibaratnya. Apalagi tahun pertama tuh gagal, dan itu kayak ngerasa sakit hati gitu. Kayak masa provinsi nolak aku kayak gitu ibaratnya. Dan memang alhamdulillah di tahun kedua itu berhasil. 2 tahun guys. 2 tahun. Berarti kakak kan tadi bilang kayak setiap hari sambil belajar, sambil latihan juga, terus sambil ulangan. Nah itu tuh kayak berarti kakak pakai rekom gitu ya? Oh iya, Surat rekomendasi gitu ya? betul. Untungnya sekolah itu nge-support, jadi alhamdulillah kepada juga Ibu Mila yang selalu support, yang selalu mendukung. Kalau kamu perlu latihan aja Royan, dan semuanya tuh didukung oleh sekolah, dan untungnya hasilnya ada. Big thanks to Ibu Mila guys. Karena ibunya sangat mendukung. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Gimana sih persiapan dari LDBI tingkat kota sampai ke tingkat nasional? Oke, persiapan itu karena kita seleksi kota dulu. Jadi persiapannya itu kita nyiapin apa aja yang kita punya di dalam kota itu. Misal kayak pelatih-pelatih yang ada. Misal ada pelatih yang memang sangat dekat sama aku, misal kayak Kak Nafisa, terus ada Kak Novi, ada Kak Isya juga yang selalu mendukung aku. Dan aku gunakan kesempatan itu dan gunakan privilege aku untuk latihan sama mereka, dan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan baru naik ke tingkat provinsi itu aku dilatih sama Kak Nafisa, dan aku juga dilatih sama kakak kelas yang dulunya juga alumni debat, seperti Kak Ella, Kak Anin, dan Kak Adam juga yang selalu support melatih aku. Dan baru di tingkat nasional itu sepenuhnya aku dilatih sama Kak Isya. Dan memang pelatihan di nasional itu persiapannya sekitar 5,5 bulan. Dan selama 5,5 bulan itu alhamdulillah sekolah itu ngebantu dan ngeberikan ibaratnya tuh rekomendasi seumur hidup
dan karena ya aku bebas mau latihan kapan dan aku mau sekolah kapan, dan tetap selama rekom itu dikasih jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya, karena nilai rapot juga sangat penting buat masa depan kalian, apalagi misal kalian ngehadapin masuk kuliah. Dan ya jangan sampai ditinggalkan itu. Ya mentang-mentang kalian berprestasi misalnya kalian ninggalin nilai rapot, itu jangan, karena nilai rapot itu penting buat sekolah. Tadi kan aku dengar kakak tuh 2 tahun kan ya lamanya biar bisa kepilih jadi salah satu perwakilan delegasi Kalimantan Selatan. Nah, dalam 2 tahun itu kan kakak juga menjabat tadi sebagai anak MPK OSIS, terus kakak juga sebagai pelajar, terus kakak juga harus pelatihan kan tadi. Nah, gimana sih caranya kakak tuh ngebagi waktu buat semua itu biar semuanya tuh tetap jalan gitu loh, Kak? Oke. Kalau cara ngejalaninnya itu sebenarnya aku nggak tahu ya apakah ini berhasil juga sama orang lain. Tapi kalau aku sendiri ngejalaninnya, memang semuanya tuh harus dijalankan sesuai prioritas. Misal kalian tuh punya prioritas pertama, prioritas kedua, sama prioritas ketiga. Itu ketiganya tuh harus dikerjain sampai selesai. Jangan kalian kerjain bareng, karena apapun yang kalian kerjain bareng itu susah dan itu bakal menyusahkan diri kalian. Jadi kalian prioritasin. Misal kalian harus ngerjain event, kalian harus ngerjain olimpiade, kalian harus ngerjain tugas sekolah, kalian harus ikut seleksi, itu harus dikerjain bareng, dan kalian harus ada namanya itu pengorbanan. Karena segala sesuatu yang kalian inginkan dan segala sesuatu yang kalian ingin dapatkan itu harus ada pengorbanan. Kalian gak bisa dapetin semuanya itu tiba-tiba, itu gak bisa. Semua itu harus ada perjuangan, sedih, rasa sakit, rasa kesepian, dan segala hal itu memang harus dijalankan dan hasilnya juga setimpal. Dan waktu, mungkin pertanyaannya juga tentang waktu. Cara membagi waktunya itu sebenarnya ya aku tuh nggak ada yang aku kerjain ya selain sekolah, dan memang selain ekskul tuh nggak ada yang aku kerjain lagi. Dan aku tuh bukan tipe orang yang nongkrong terus. Aku biasanya nongkrong itu harus ada, ibaratnya tuh kalau aku diajakin nongkrong tuh harus ada manfaatnya kayak gitu. Misal waktu aku nongkrong, aku biasanya aku selingin sama belajar. Atau misalnya aku ngajak teman-teman aku nongkrong guys, tapi kita harus belajar juga di situ. Karena aku nggak terbiasa buat ngabisin waktu buat hal-hal seperti itu, yang akhirnya waktu yang aku sisakan ini bisa aku gunakan buat hal-hal yang menurut aku lebih positif, dan justru itu lebih baik juga buat aku, karena ya itu juga akhirnya kan bermanfaat juga buat aku kayak gitu. Dengerin guys, pentingnya skala prioritas. Jadi kalian tuh harus ngeprioritasin apa aja yang harus dikerjain lebih dulu, yang paling utama kayak gitu. Terus inget juga semua perjuangan orang itu tuh pasti ada air matanya. Jadi jangan kayak segampang itu buat bilang kayak oh ini mereka kan emang gini, tapi kalian tuh nggak lihat belakangnya, kayak siapa tahu mereka tuh berusaha semati-matian itu misalkan untuk dapetin itu kayak gitu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima, apa tantangan kakak ketika persiapan lomba debat bahasa Indonesia? Terus gimana juga cara kakak nanganin tantangan-tantangan tadi? Oke. Kalau masalah tantangan itu sama kayak tadi. Tantangan yang paling berat itu sebenarnya waktu dan badan kalian guys. Karena badan kalian tuh ada titik dimana kalian tuh capek dan lelah. Dan itu memang harus dijalanin. Dan waktu juga, permasalahan pembagian waktu memang ada suatu saat kayak misalnya kalian nggak bisa family time, kalian nggak bisa ketemu teman-teman kalian nggak bisa ngelakuin hobi kalian, itu mungkin untuk terjadi. Dan memang itu bayarannya, dan memang bayarannya itu adalah apa yang kalian inginkan. Dan tantangan yang paling besar waktu misal nih kita karena membahas tentang debat, tantangan yang paling berat untuk mengikuti kompetisi debat itu mental sih. Karena kayak pengalaman aku sendiri waktu aku bertanding di nasional itu, kalian tuh kan bakal ketemu dari 38 provinsi kota yang ada 38 provinsi di Indonesia. Dan kalian tuh nggak bakal lagi mikir ini gimana sih debatnya, kalian nih gimana sih cara debat mereka, gimana celah kelemahan mereka, enggak. Tapi waktu kalian itu di nasional itu kalian tuh bakal mikir next match ini kita bakal ketemu provinsi mana, karena itu tuh lebih menakutkan daripada cara debatnya. Misal nih kalian ketemu
DKI Jakarta itu luar biasa ngerinya debatnya mereka. Apalagi misal kalian ketemu Jogja, kalian ketemu Bali misalnya. Itu memang tim-tim yang kuat dan memang mental kalian tuh harus kuat di situ. Dan tantangannya kalian harus menghadapi hal itu beriringan dengan juga hasil yang bakal kalian dapatin. Dan satu hal yang harus kalian pikirkan waktu kalian misal mungkin teman-teman yang nonton ini bakal ketemu provinsi lain juga, misal ada kompetisi nasional, kalian mikir aja kalian itu punya hal yang kalian punya, kalian yang spesial. Jadi kalian gak perlu mikir takut sama provinsi mana, tapi bikinlah provinsi kalian tuh mengerikan, dan itulah yang bikin kalian tuh menang. Dan salah satu momen yang paling menegangkan dan ibaratnya titik dimana kalian tuh nggak boleh tegang, tapi kalian tegang banget gitu, waktu aku ketemu provinsi Jawa Tengah. Itu provinsi di ronde kelima, karena di nasional tuh ada 5 ronde. Dan aku bacain, kalau di ronde pertama aku ketemu dari Sulawesi kalau nggak salah, terus ronde kedua aku ketemu Bengkulu, ronde ketiga aku ketemu provinsi dari Papua kalau nggak salah, terus aku ketemu dari sekolah luar negeri Indonesia, dan aku baru yang terakhir itu aku ketemu Jawa Tengah. Dan ronde kelima tuh adalah ronde terakhir yang dimana kalau kalian kalah udah selesai, dan kalau kalian menang kalian bakal lolos ke ronde selanjutnya. Dan itu memang momen dimana harus dilakukan dari semua perjuangan kalian 3 tahun di saat itu yang ditentukan. Dan akhirnya alhamdulillah itu bisa terjalanin, dan segala hal ketakutan yang kalian pikirkan itu hilang, karena karena aku ngerasa kalau pada saat itu tuh satu provinsi Kalimantan Selatan tuh percayanya ke aku, dan aku harus membuktikan bahwa aku bisa. Dan alhamdulillah itu terjalani, tapi ya sayangnya kami gagal di match itu. Tapi nggak apa-apa, karena itu bakal menjadi pengalaman terbesar buat di hidup aku. Terima kasih. Jadi harus kuat-kuat mental dan fisik sih, karena kan tadi kata kakaknya akan latihan setiap hari, otomatis otaknya juga akan kepake tiap hari. Jadi kita harus kuat-kuat fisik dan mental. Terus kita juga harus pede kalau kita tuh, aku nih keren, aku spesial. Betul. Kalian yang harus takut sama aku. Kayak gitu. Betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Yang keenam, bagaimana cara kakak menghadapi lawan yang argumentasinya udah kuat banget, yang kayak aduh harusnya ini udah nggak bisa jatuh. Itu gimana? Okay. Jadi di dalam debat itu ada namanya argumentasi kuat dan argumentasi lemah. Dan cara ngadapin misal musuh menggunakan argumentasi kuat, itu kalian harus percaya diri sama diri kalian sendiri. Kalian punya argumen, gunakan argumen itu dan menangkan gimana pun caranya. Karena di dalam debat itu kalian bisa menang dari cara manapun, dari jalur manapun, itu bisa kalian menangkan debatnya. Misal tim mereka tuh pasti menang, ibaratnya tuh dalam pertandingan tuh mereka tuh pasti menang, maka kalian tuh harus critical thinking kalian tuh harus main di saat itu. Karena dalam debat tuh kan mainnya cuma sekitar 5-10 menit buat nyiapin, dan kalian harus tahu juga kelemahan mereka, dan harus ada pengalaman yang panjang dan latihan yang luar biasa supaya kalian bisa di posisi seperti itu. Dan memang misal kalian tuh ngerasa oh ini kuat banget dan gak bisa, kalian harus tetap percaya diri, karena pada saat itu kalian harus tetap ngomong bagaimanapun caranya, dan apa yang kalian ucapkan tuh kalau bisa tuh melemahkan sisi mereka dan argumentasi mereka. Karena argumentasi mereka itu, kalau kalian pengen menang harus runtuhin argumentasi mereka, jadi harus kuat itu. Oke. Lagi-lagi guys, percaya diri is the key. Betul. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, apa pengalaman yang paling berkesan selama kakak mengikuti lomba debat bahasa Indonesia? Kalau pengalaman itu banyak ya sebenarnya. Kalau diceritain satu-satu kayaknya nggak cukup, tapi aku ngambil beberapa aja. Pengalaman pertama itu waktu aku menang pertama kali, itu pengalamannya ya sangat luar biasa. Aku ketemu tim yang sangat kuat juga, dan kami percaya satu sama lain. Dan pada saat itu waktu aku menjadi mempunyai piala pertama, aku tuh ngerasa kalau satu aja kurang, jadi aku ngerasa harus ikut kompetisi lagi, ikut lagi. Akhirnya alhamdulillah juga dapat yang banyak. Terus juga pengalaman yang paling berkesan itu waktu di nasional, karena memang kan di nasional tuh ibaratnya puncak dari kompetisi dalam debat bahasa Indonesia.
kalian bakal ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Kalian bakal kenal sama teman-teman dari Papua, kenal dari teman-teman Kalimantan lain, misal Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Kalian bakal ketemu teman dari Jawa juga, ketemu dari Sumatera, dari Aceh. Dan memang itu pengalaman luar biasa karena ibaratnya kita ngerasa kalau lingkungan sekolah itu cuma di sini aja, tapi waktu kalian ikut nasional kalian ngerasa wah mereka itu keren semua. Dan alhamdulillah itu juga hadiah buat diri aku sendiri bahwa aku itu dikelilingi sama orang-orang hebat di situ, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa. Dan aku juga kenal sama mereka, aku juga ibaratnya tuh mutualan IG sama mereka, tuker-tukeran nomor WA buat nanti mungkin suatu saat kami bakal kuliah di tempat yang sama, dan kami ngabarin juga satu sama lain. Dan itu memang pengalaman yang paling luar biasa selain kompetisi ya, karena kompetisi itu pasti pengalaman yang harus digunakan, pengalaman yang sangat luar biasa, karena pada kompetisi itulah kalian nggak cuman mikir musuh kalian tuh cuman A atau B aja, tapi musuh kalian itu bisa ketemu sampai Z. Ibaratnya banyak sekali sekolah di luar sana yang juga hebat-hebat, dan kalian bersyukurlah mungkin salah satu dari kalian juga delegasi SMA 7 buat nasional. Kalian adalah salah satu dari orang-orang hebat di luar sana, dan aku juga berharap semoga mungkin yang nonton video ini para debaters misal dari ekskul aku ataupun dari ekskul debat bahasa Inggris, semoga kalian jadi delegasi selanjutnya dan tetap membanggakan nama sekolah. Dan ya itu cita-cita yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah aku berhasil untuk melakukannya, dan semoga kalian juga berhasil. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kakak juga bilang kan pasti kayak ketemu banyak banget dari provinsi-provinsi berbeda, otomatis Betul. Orang-orangnya juga berbeda-beda kan kak. Nah ada nggak sih hal-hal baru yang kakak dapat atau kakak kenal gitu saat kakak tuh jadi delegasi Kalsel? Mungkin hal-hal baru yang aku dapatin ya banyak sih sebenarnya, tapi mungkin salah satunya aku tahu kalau kita tuh harus bisa menghargai satu sama lain. Kita harus saling menghargai provinsi lain juga, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa karena memang aku ini kan karena pertama kali, jadi aku first experience, aku sudah sangat luar biasa ibaratnya. Jadi aku merasa merasa bangga, dan apalagi pada saat itu kan kompetisinya itu di Bali ya. Jadi kalian tuh lagi kompetisi, lagi pusing, lagi stres, tapi kalian ngelihat Bali gitu. Jadi kalian ngerasa wah hilang lagi stresnya. Kompetisi stres lagi, lihat Bali hilang lagi stresnya. Dan memang sih tujuannya bukan itu, tapi tujuan kalian kan menjadi juara. Dan memang perjuangan kami masih belum berhasil buat menjadi salah satu juara. Dan semoga siapapun yang lihat video ini kalian bisa jadi juara selanjutnya, dan aku berharap semoga kalian dipermudah, karena memang gunakanlah fasilitas sekolah dengan sebaik-baiknya, karena sekolah itu pasti support kalian. Oke, kalau misalkan mengenai debat gitu kak, mungkin cara speech-nya mungkin dan lain-lainnya. Oh iya, kalau tentang speech itu jujur kita kan sering latihan itu. Ibaratnya kalian punya orang yang kalian ikutin, dan waktu kompetisi nasional itu masing-masing provinsi itu punya karakternya masing-masing. Jadi ibaratnya kalian tuh bakal ketemu orang-orang yang belum pernah kalian prediksi sebelumnya. Jadi cara speech yang baik dan benar itu sebenarnya tidak ada, tapi gimana kalian tuh memanfaatkan argumen kalian dengan sebaik mungkin itu. Dan memang cara ngomong dengan baik dan benar itu sebenarnya tidak ada, karena semua orang tuh punya caranya masing-masing. Semua orang punya karakternya masing-masing, dan tidak ada namanya salah dan benar. Tapi gimana kalian ngemanfaatin argumen itu, dan supaya kalian juga tujuannya kan menang debat, kayak gitu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 dan terakhir. Apakah ada tips dari kakak yang mungkin akan berguna untuk adik-adik yang sedang menjalani persiapan buat ikut lomba debat mungkin, atau adik-adik yang lagi persiapan mungkin LDBI 2025? Kalau buat tips dan saran, tips pertama itu luangin waktu, itu sangat penting. Terus yang kedua,
korbankan salah satu, kalian nggak bisa ngerjain semuanya. Bisa sih, tapi kalian mungkin bakal burn out dan sebagainya, dan aku pun pernah ngalaminnya. Dan yang ketiga, kalian harus tetap punya motivasi di dalam diri kalian. Kalian harus punya ibaratnya tuh kalau kalian belajar PAI itu namanya tuh etos kerja. Jadi kalian harus punya etos kerja yang baik. Kalian harus bersemangat, kalian harus punya afirmasi positif buat diri kalian. Kalian harus menganggap diri kalian itu bisa lebih dari itu, lebih yang kalian punya sekarang. Dan memang yang tips keempat itu kalian harus mempunyai keinginan buat nge-upgrade diri kalian. Karena di debat itu nggak cuman materinya 1-5 enggak, tapi materi debat itu bisa sampai semua hal itu bisa didebatin. Akhirnya kalian harus punya diri yang fleksibel. Dan yang terakhir, kalau kalian memang punya tujuan untuk ikut menjadi delegasi provinsi juga, ingat kalau saingan kalian nggak cuman di sekolah aja, saingan kalian itu bisa dari manapun, dan kalian harus mempersiapkan diri, dan kuncinya tetap percaya diri. Percaya diri lagi guys. Percaya diri. Percaya diri dulu satu. Baik, dengan pertanyaan terakhir tadi berarti sudah berakhirlah juga podcast kita pada hari ini. Terima kasih banget juga pada Kak Ryan karena udah mau meluangkan waktunya, terus udah mau berbagi ceritanya juga sama kita. Sekian. Dadah.